Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok bab 9. Kami akan menjelaskan materi tentang ras, etnis, dan gender. Perkenalkan, saya Fedi Tovina Jarama. Saya Glora Anastasia. Saya Frelina Putri. Saya Jana Karisatu Sumuma. Dan saya Brandly. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama-tama yaitu hakikat keberagaman manusia. Keberagaman merupakan ketetapan Tuhan yang bertujuan agar manusia dapat mengenal kebesaran Sang Pencipta melalui berbagai perbedaan. Namun, secara historis, keberagaman ini seringkali menjadi pemicu munculnya diskriminatif, seperti rasisme dan marginalisasi. Nah, dalam pandangan iman Kristiani, setiap manusia memiliki kedudukan yang sederajat, sehingga perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan sesama. Nah, konsep ras dan etnisitas. Ras itu merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis atau anatomi tubuh, seperti warna kulit, bentuk mata, dan tekstur rambut. Secara historis, konsep ras sering kali disalahgunakan oleh bangsa Eropa, seperti teori dari Carolus Linnaeus, untuk menciptakan hierarki sosial guna membenarkan praktik perbudakan. Padahal secara esensial tidak ada satu ras pun yang lebih unggul daripada ras lainnya. Nah, yang kedua adalah suku bangsa atau etnis, yaitu merupakan kelompok masyarakat yang dipersatukan oleh kesamaan latar belakang geografis, adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan. Setiap etnis memiliki keunikan budaya yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya, dan semuanya memiliki martabat yang setara dalam tatanan sosial. Oke, baik, selanjutnya saya masuk ke dalam konsep gender dalam konstruksi sosial. Nah, penting untuk membedakan antara jenis kelamin atau seks dan gender. Jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan biologis dari Tuhan yang bersifat tetap, yaitu laki-laki atau perempuan. Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contohnya, pembagian kerja yang dahulu dianggap kaku berdasarkan jenis kelamin seperti memasak atau menjahit, kini telah mengalami pergeseran di mana peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, untuk yang terakhir ada dampak sikap eksklusif dalam sejarah. Sejarah dunia mencatat lembaran kelam akibat ketidakmampuan manusia menerima perbedaan. Penggunaan istilah ini atau barbar untuk merendahkan kelompok di luar sana dari budaya sendiri seperti yang dilakukan oleh bangsa Yunani kuno, serta praktik diskriminasi terhadap kaum kulit hitam di Amerika dan Australia adalah contoh nyata bagaimana perbedaan fisik dan budaya disalahgunakan untuk menindas sesama manusia. Selanjutnya itu ada pandangan Kristiani. Sebagai pengikut Kristus, acuan sikap utama adalah ajaran Kristus. Perbedaan fisik dan latar belakang intelektual tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan marginalisasi atau peminggiran atau perendahan terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya, Pak Putra. Baik, selanjutnya masalah diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi rasial dan etnis muncul dari pengelompokan manusia berdasarkan ras yang mulai berkembang sejak abad ke-17. Salah satu tokoh yang membahas pembagian ras manusia adalah Francois Barnier melalui karyanya pada tahun 1684. Namun, pada perkembangan selanjutnya, perbedaan ras tidak hanya dipahami secara ilmiah, tetapi juga disertai pemikiran rasis yang menganggap ras tertentu, khususnya kulit putih, sebagai ras yang paling unggul. Pandangan ini kemudian digunakan untuk membenarkan praktik penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap ras dan etnis yang lain. Nah, rasialisme bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena merendahkan martabat kelompok tertentu dan menyebabkan penderitaan yang luas. Nah, contohnya adalah diskriminasi terhadap orang Indian dan kulit hitam di Amerika Serikat, politik apartheid di Afrika Selatan, serta pembantaian orang Yahudi oleh Adolf Hitler di Jerman. Dalam menghadapi diskriminasi tersebut,
Muncul tokoh-tokoh pejuang kesetaraan seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan dan Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat yang memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Di Indonesia, upaya menghapus diskriminasi etnis dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Antara lain dengan mengakui Imlek sebagai hari libur dan mencabut larangan penggunaan budaya Tionghoa. Saat ini hak-hak seluruh warga negara Indonesia dijamin oleh undang-undang dan tindakan diskriminasi dapat dikenai sanksi hukum. Seiring berkembang masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, kesadaran akan kesetaraan ras dan etnis semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin diterimanya kelompok minoritas dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, diskriminasi rasial dan etnis merupakan masalah yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan harus terus dihapuskan demi terciptanya keadilan dan persamaan hak bagi semua manusia. Baik, ada diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Di Indonesia, diskriminasi gender masih sering terjadi dan umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Contoh diskriminasi gender antara lain perempuan kurang diprioritaskan dalam pendidikan, dianggap hanya cocok mengurus rumah tangga, serta adanya anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menangis dan perempuan tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu. Pandangan seperti ini membatasi potensi dan kebebasan manusia. Keadilan dan kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, kesempatan, dan martabat yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender tidak berarti menyamakan semua peran, tetapi memberikan kesempatan yang adil tanpa diskriminasi di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan umum. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama. Yesus menunjukkan sikap menghargai perempuan dengan menerima, mengajar, dan membela mereka dari perlakuan yang tidak adil. Banyak perempuan dalam Alkitab juga memiliki peran penting seperti Deborah, Miriam, dan Esther. Sikap remaja Kristen terhadap perbedaan. Dalam kehidupan sosial, perbedaan ras, suku bangsa, dan gender adalah hal alami yang diciptakan Tuhan. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi, pelecehan, dan merendahkan sesama manusia. Pelanggaran HAM. Diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan iman Kristiani, Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sikap toleransi, remaja Kristen dipanggil untuk menghargai dan bekerja sama dengan sesama tanpa memandang latar belakang atau inklusif. Memberi label negatif pada kelompok tertentu bertentangan dengan iman Kristiani. Yang kedua, yaitu belajar dari Alkitab. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 36. Yesus memberikan perumpamaan ini untuk meluruskan pemahaman yang keliru bahwa sesama manusia hanyalah mereka yang satu bangsa atau satu agama. Kisah singkat, seorang Yahudi dirampok dan dibiarkan sekarat di jalan. Dua tokoh agama, imam dan orang Lewi, melewatinya begitu saja tanpa menolong. Meski mereka memiliki kedudukan penting di masyarakat, terus tokoh penolongnya yaitu justru seorang Samaria, bangsa yang saat itu dihina dan dibenci oleh orang Yahudi yang berhenti dan memberikan pertolongan total. Terus
Yang pertama itu empati, menunjukkan belas kasihan dan mendatangi korban. Yang kedua itu pertolongan medis, mengobati luka dengan minyak dan anggur. Terus yang ketiga pengorbanan, membawa korban ke penginapan dengan tunggangannya sendiri sementara ia berjalan kaki. Terus yang terakhir yaitu tanggung jawab, merawat korban dan membayar biaya penginapan dengan uangnya sendiri. Coba baca nih. Oke, yang ketiga itu kesimpulan dan nilai utama. Materi ini menekankan bahwa kasih kita mengenal batas, menolong sesama adalah bentuk ibadah yang nyata. Iman harus diwujudkan dalam tindakan belas kasihan, bukan sekedar teori atau aturan agama yang kaku. Kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi setiap orang yang membutuhkan, tanpa memandang ras, etnis maupun status sosial. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelumnya sudah ada 3 dari teman kami yang telah memberikan pertanyaan. Bagi yang akan menjawab, silakan. Oke, yang pertama itu ada pertanyaan dari Michelle Siwi, kelas 12B2. Nah, pertanyaannya itu adalah, menurut kalian, apakah ajaran Alkitab mendukung kesetaraan gender? Nah, tentu jelas iya, karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan menurut gambar dan serupa Tuhan Allah. Dan mereka keduanya mempunyai tanggung jawab masing-masing dan mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memelihara ciptaan Tuhan. Baik, pertanyaan kedua dari Bagas Wirasena. Pertanyaannya, bagaimana sikap orang Kristen terhadap diskriminasi ras di masyarakat? Nah, sebagai orang Kristen, tentunya kita harus menolak segala bentuk rasisme yang ada. Kita harus menjadi pembawa damai bagi semua orang, karena ajaran Kristen adalah kasih setia, yang dimana kita harus mencontohkan hal-hal yang baik seperti tidak membeda-bedakan teman dan juga tidak mendukung perilaku-perilaku rasisme atau diskriminasi. Oke, yang ketiga itu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan Sari, yaitu bagaimana gereja dapat menjadi ruang yang inklusif bagi suku dan etnis. Jadi, bagaimana cara gereja itu menjadi ruang inklusif dengan mereka itu tidak membeda-bedakan suku dan ras, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah memandang mereka itu memiliki suku apa dan memiliki ras apa. Jadi kita itu harus menghargai dan mengasihi walaupun kita itu berbeda ras dan suku. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.